Sejumlah warga berupaya menyelamatkan korban yang terbawa banjir. Derasnya air membuat kendaraan roda 4 mogok di tengah jalan sehingga membuat pengendara terjebak di dalam mobil. Kejadian itu membuat warga yang berada di lokasi kejadian panik dan meminta pertolongan warga lainnya. Tak hanya itu, banjir juga membuat gerobak milik pedagang ikut terbawa hanyut derasnya arus banjir. Selain itu, hujan deras membuat belasan rumah yang berada di Kelurahan Selabatu terendam banjir setinggi setengah meter. Nggak ketahan, air dari belakang saya langsung masuk. Terus dari depan juga masuk air. Airnya dari selokan atau dari mana? Selokan. Setinggi ini pernah nggak sebelumnya? Belum, baru hari ini banjir segini gitu kan. BPBD Kota Sukabumi terus memantau perkembangan banjir dan menghimbau warga untuk selalu waspada. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Halo, selamat malam, apa kabar pemirsa? Hujan deras yang mengguyur Sukabumi, Jawa Barat dan merendam belasan rumah warga tadi menjadi pembuka jumpa kita di iNews Prime. Kami juga memiliki informasi Kementerian SDM memastikan pasokan listrik bagi warga terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat akan pulih sepenuhnya akhir pekan ini. Saya Camar Hainda, inilah iNews Prime selengkapnya. Pemirsa, sejumlah bangunan rumah semi permanen di kawasan pemukiman padat penduduk Jalan Daan Mogot, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat ludes terbakar. Diduga kebakaran dipicu akibat korsleting listrik yang bersumber dari salah satu rumah warga. Kena Pas polsek itu pas polsek dikit lagi. kena semua itu. Kobaran api dengan cepat menghanguskan sekitar 7 bangunan rumah semi permanen di Jalan Daan Mogot, Kecamatan Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Banyaknya material mudah terbakar dan rumah yang berdempetan membuat api dengan cepat melahap seluruh bangunan. Warga dan petugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkan kobaran api. Nah, untuk kebakaran ini yang terdampak 7 rumah. Ada korban jiwa dan Alhamdulillah tidak ada korban jiwa yang korban. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini. Api berhasil dipadamkan setelah 1 jam kemudian. 13 unit mobil pemadam kebakaran Jakarta Barat berisi 65 personil diterjunkan ke lokasi. Dari Jakarta, Miftahul Ghani, iNews melaporkan. Erupsi sekunder kembali terjadi pada Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur. Banjir lahar dingin kembali menerjang jalur Lumajang Malang hingga jembatan Geladak Perak sempat ditutup lantaran dipenuhi oleh abu vulkanik. Ini Pak, Kali Lanang tambah merajalela. Asap pekat bercampur abu vulkanik membumbung hingga membuat jarak pandang terganggu. Letusan sekunder. Akibatnya, jalur penghubung Kabupaten Lumajang dengan Kabupaten Malang sempat ditutup lantaran membahayakan pengendara. Salah satu pengendara yang nekat melintas panik dan berusaha menjauh dari puncak erupsi. Selain berdampak pada jalur Lumajang Malang, 2 rumah yang berada di tepi jalur aliran lahar juga rusak tersapu material banjir. Terjadi hujan deras di puncak Semeru. Akibat luncuran hujan itu menimbulkan letusan sekunder. Amplitudo maksimal yang terpantau terakhir sampai 35, jadi amak 35 begitu ya. Amak 35 ini sudah tergolong besar, sehingga letupan-letupan sekundernya juga besar, dan itu sudah melewati jembatan Besuk Keboan. Kalau air sudah mengecil. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini. BPBD Kabupaten Lumajang masih melakukan asesmen terkait dampak kerusakan akibat terjangan banjir lahar hujan Gunung Semeru. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, banjirop merendam sejumlah wilayah di Jakarta Utara dan sekitarnya, mulai dari kawasan Ancol, Muara Angke, dan juga Tanjung Priok, hingga membuat kendaraan yang melintas tersendat. Kamis 04 Desember 2025 pada ketinggian 0904 izin melaporkan komandan dari area jalur Marina. Kawasan wisata Ancol menjadi salah satu wilayah terdampak banjirop. Kawasan Ancol yang terdampak adalah kawasan Dermaga Marina. Sementara banjirop juga menggenangi Jalan RE Marta Dinata, Tanjung Priok, Jakarta Utara hingga membuat laju kendaraan terhambat. Ketinggian air yang mencapai hingga 40 cm membuat kendaraan yang melintas harus berjalan lambat. Gubernur Jakarta Pramono Anung telah mengingatkan potensi banjirop di Jakarta Utara. Puncak banjirop diprediksi hari ini. Memang sekarang ini sedang terjadi mulai dari kemarin, hari ini, dan besok tanggal 5. Puncaknya adalah tanggal 5 dan setelah itu akan mengalami penurunan. Maka dengan demikian sekali lagi kami juga menyampaikan terima kasih kepada BMKG yang telah memberikan informasi yang sangat presisi, sehingga dengan demikian penanganan kami di lapangan relatif sudah berjalan. Dari kemarin saya sudah menyampaikan ini, dan termasuk kenapa kemarin kita mengadakan apa yang disebut dengan town hall meeting dengan camat dan lurah, dan kami sudah menginstruksikan tentang penanganan yang harus dilakukan di lapangan. Banjirop yang dipicu pasang air laut puncaknya berlangsung hari ini hingga diperkirakan ketinggian banjir bisa bertambah. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mendapati temuan masih banyak subsidi pemerintah yang tidak tepat sasaran dan dinikmati oleh masyarakat golongan kaya dan super kaya di Indonesia. Hal tersebut terjadi akibat sejumlah kendala dalam hal penyaluran subsidi dan desain subsidinya. Terkait hal tersebut, Purbaya akan mengubah atau mendesain ulang subsidi pemerintah agar tepat sasaran. Desain baru pemberian subsidi tersebut akan berupa pengetatan penyaluran supaya tak lagi salah sasaran, seperti masih dinikmati masyarakat golongan kaya. Penyaluran subsidi utamanya itu. Jadi kita analisa dan kita lihat-lihat ternyata beberapa kendala dalam hal penyaluran subsidi, dari sisi desainnya juga ada. Jadi kita lihat masih ada orang yang kaya atau kaya, berkaya atau biasanya mungkin yang masih mendapat subsidi. Nanti kita ke depan akan lihat gimana perbaikannya. Kita simpulkan sih tadi dalam 2 tahun ke depan kita akan mendesain strategi subsidi sehingga sebuah tepat sasaran, dan yang kaya sekali mungkin DC 8, 9, 10 subsidinya akan kurang signifikan. Kalau perlu uangnya kita balikin yang DC 1, 2 tidak mungkin yang lebih miskin. Pasca banjir bandang yang melanda Aceh Tamiang, warga harus berjalan kaki sejauh 3 km setiap harinya untuk mendapatkan pasokan air bersih. iNews Prime segera kembali. Aku approve. Melindungi lebih dari